ternyata infonya Mas Arif ini kan kalau biar di bencana mana-mana itu kan katanya kan sering ini ya, pasti pemberangkatannya itu pertama suruh asesmen ya. Iya. Ke sana itu gimana ceritanya Terus setelah asesmen itu nanti kan rekan-rekan di komando suruh berangkat atau gimana penyusul itu? Jadi asesmen tujuannya itu Mas, untuk mengetahui situasi dan kondisi yang real di lapangan ya. Makanya saya dikasih kepercayaan sama teman-teman komunitas relawan independen untuk asesmen duluan. Nah, ketika asesmen itu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, entah itu kebutuhan untuk pengungsi maupun kebutuhan personil. Kan di KRI hanya nggak rescue aja, juga ada medis, ada trauma healing, komplit juga ya, ya, ada dapur umum. Makanya tujuan itu di setiap kebencanaan KRI pasti mendirikan posko pengungsian untuk mengampu dan menampung pengungsi-pengungsi, dan kita juga menyediakan dapur umum juga. Dan ini waktu bencana di Lombok katanya kok bisa kenalan sama namanya turis Pak Jos, itu gimana? Sebelum kita melanjutkan, kita ngopi dulu boleh? Rokok-rokok. Tak kira ini nggak disuruh minum, buat pajangan aja. Enggak mari. Minum ya. Ini jawabnya besok apa nunggu bapaknya habis dulu Pak? Ini sambil kita ngobrol santai, ngopi ngerokok, bisa dilanjutkan Pak Jos tadi. Oh, sampai Pak Jos ya. Yeah. Jadi awal mula cerita sampai Pak Jos itu kan pertama itu di Lombok ya. Yeah. Lombok itu kita belum di Tebango. Pertama kita masih di Tanjung. Nah, berhubung ada laporan dari pengungsi bahwasannya di bawah di posko villa itu ada pengungsi katanya yang susah diatur, katanya yang masih kekurangan dengan sembako, makanya kita asesmen ke bawah. Waktu itu jam 2 pagi kita asesmen ke bawah. 2 pagi ya? Kita asesmen ke bawah, perjalanan kurang lebih 2 jam Pak dari Tanjung itu sampai ke tempatnya Pak Jos itu. Ternyata di sana emang ada posko pengungsian, namanya posko villa itu, posko pengungsian itu di dataran tinggi. Di perbukitan itu ternyata tanahnya itu miliknya Pak Jos. Pak Jos punya villa di situ. Pak Jos Bruno itu orang asli Austria. Dia punya istri Cina Medan. Ternyata berita yang diterima sama yang real di lapangan itu beda. Ternyata Pak Jos Bruno itu sangat membantu dan memperbolehkan tempatnya itu untuk posko pengungsian. Kalau berita yang diterima pertama kan nggak boleh. Makanya kita setelah KRI masuk perkenalan dengan Pak Jos malah dipersilahkan. Iya, responnya sangat baik. Ternyata Pak Jos juga ingin sinergi. Karena Pak Jos kan ya maaf orang asing nggak bisa bahasa Indonesia, harus pakai translate juga. Waktu di Lombok itu ngepasi apa ini Lebaran haji ya, sembelihan kurban ya. Ya di sana kita juga Idul Adha di sana ya itu baru ketika ya saya pertama kali mungkin seumur hidup 1 kali itu mungkin ya. Ketika malam takbir kan biasanya kita di rumah, di masjid, di kampung-kampung, di halaman kita lah. Kita itu di dalam tenda itu sama teman-teman dengerin takbir, sambil takbiran itu benar-benar gratis masuk hati itu sampai Brebes itu. Kebetulan waktu itu beliaunya Bapak Ketua Umum Bapak Mario juga ada di situ. Ada di situ. Iya, ada di situ. Terus saya koordinasi sama beliau, Bapak ini mumpung momennya Idul Adha, gimana kalau KRI ini ikut andil dalam memberikan kurban, hewan kurban ya Pak. Langsung sama Pak Ketua Umum diizinkan kita beli kambing kurban iya kita untuk di situ. Yang pengungsian di situ untuk ya. Pengungsi pengungsi. Mantap sekali. Dan di situ waktu itu momennya juga pas Agustusan Agustus juga itu. Kita juga adakan lomba, lomba untuk anak-anak dan lomba untuk para pengungsi gitu. Ada tarik tambang itu, nanti bapak-bapak pengungsi ngelawan sama tim relawan gitu gitu untuk menghibur lah. Iya.
Berarti selain kita menghibur, kita kan juga ikut ini ya, apa ini ngasih apa sembako untuk pengungsian ya Om. Kalau sembako sebutnya nggak ngasih Om. Udah Kita ngasih. malah mengcover selama 2 bulan setengah. Oh gitu? Iya, untuk kebutuhan pengungsi selama di pengungsian kan Iya. kita yang buka posko pengungsian toh. Oh. Terus selama 2 bulan setengah untuk makan 3 kali sehari dari Iya. kita. Oh iya iya. Ya waktu itu kan kita masih kekurangan untuk alat dapur umum ya Om. Iya. Makanya kita buat dapur umum mandiri. Jadi setiap 10 kepala keluarga kita bikinkan dapur umum satu. Iya, Tapi iya. segala kebutuhan pokoknya itu dari kita semua. Gitu. Ya nanti yang mulai yang mau masak itu tergantung sama pengungsi itu. Terus untuk yang setelah mau jadi ya Om, itu kan katanya kan membuat Buntara itu sekitar berapa unit Om? Ya waktu itu kan kita sampai terjun di recovery ya Om. Nah. Recovery itu membuat hunian sementara Hmm. untuk yang korban-korban yang rumahnya sudah hancur toh. Oh. Nah, itu gempa kekuatan 7 skala Richter ya. Ah. Itu kita kurang lebih membuat 50 unit rumah Om. 50. Ya, cuma kita ditarget dalam artian ditarget karena kita juga bukan instansi pemerintah, Iya. kita juga di rumah punya keluarga, kita Iya. harus mencari nafkah. Ya. 50 unit itu kita target 1 bulan selesai, tapi alhamdulillah selesai. Ya, Ya maaf sekali Om, ini kan dari relawan ya Om. Terus untuk yang membuatkan Buntara itu dananya dari mana Om? ya gini Om, alhamdulillah teman-teman di berbagai wilayah Indonesia ya Om, ya, khususnya wilayah-wilayah entah itu dari KRI Jogja, KRI Jabodetabek, KRI Patrem, Surabaya, pokoknya hampir semua wilayah itu kan penggalangan dana Om. Oh gitu. Penggalangan dana tujuannya untuk recovery itu. Iya. Dikarenakan setiap bencanaan itu untuk recovery itu dari, mohon maaf, instansi pemerintah kan agak lambat toh. Oh. Sampai tahap recovery itu pasti lambat. Iya. Makanya KRI pingin banget lah setidaknya membantu lah Iya, untuk iya, hunian iya. sementara. Iya. Ya kalau Om punya rezeki main aja di Tebango Om, khususnya Om Iya, di Pamenang itu nanti main ke Bilang. Villa Tebango itu nanti ada kampung pelangi Om, yang Kampung buat pelangi. kita ya. Oh. Itu tadi setiap rumah itu warnanya beda-beda. Memang kita buat nuansa untuk Berarti malah ada kenang-kenangan iya, di sana iya, ya. ada kenang-kenangannya di sana. Iya. Wah, bagus sekali dia. Mantap ini KRI ini. Berarti intinya ini ya, ini kayak komunitas relawan independen lah. Ini dalam arti independennya itu gimana Om? Independen dalam artian kita berdiri sendiri Om. Jadi tidak ada sokongan atau pendanaan ya Om, ya pendanaan dari instansi terkait atau dari bos-bos nggak ada, yaitu hanyalah patungan sesama anggota Om. Oh, Iya, gitu tapi ya. kan kembali ke skala prioritas tadi. Betul, Tidak betul. diwajibkan ketika ada kebencanaan, kamu wajib berangkat enggak. Oh, iya. Prioritas kamu pendidikan, yaitu pendidikan. Prioritas kamu untuk mencari nafkah untuk anak keluarga, yaitu prioritasnya. Iya. Berarti ya untuk KRI ini se-Indonesia itu supportnya sangat bagus sekali ya, bisa mengcover setiap ada bencana semua kompaknya gitu loh. Ya, itu Om, pentingnya kita selalu koordinasi ya Om ya. Hmm. Jadi ketika ada kebencanaan di wilayah khususnya Indonesia, kita langsung koordinasi. Ya, jadi setiap wilayah nanti nunggu koordinasi dari pusat gimana harus penggalangan dana. Kan kalau harus ada kiriman personil, juga Iya. kiriman personil gitu. Untuk terakhir giat bencana di mana Om? Terakhir ini sebelum masuk ke puasa ini Om. Kalau sebelum puasa di Semeru. Oh, Semeru. Ya, Semeru bagus. Yang erupsi itu ya? Ya, erupsi ya itu. Kita di sana 3 minggu Om. 3 minggu. Iya. Berapa personel Om? Total dari hari awal sampai akhir 150 personel terlibat dari berbagai wilayah. Banyak juga Iya. ya Om. Hebat relawan KRI hebat. Ya mudah-mudahan KRI tambah sukses, tambah jaya, kompak selalu. Ya terima kasih sekali untuk rekan komunitas relawan independen ini. Semoga dikasih kesehatan, rezeki lancar, tambah semangat, tambah kompak terus.
apalagi kan niat kita itu positif dan ikhlas membantu sesama, tidak memandang agama, suku, kecil, besar, kaya, enggak lah, itu kan kita tidak memandang di situ. Mudah-mudahan kita ikut mendoakan Om biar sukses dan jaya. Ya. Terima kasih atas waktunya Om. Besok kalau ini ketemu lagi di tayangan KRI Official. Siap. Terima kasih. Silakan berkunjung ke Instagram Komunitas Relawan Independen atau Facebook Komunitas Relawan Independen. Ikuti terus KRI Official dan nantikan video-video selanjutnya. Relawan siap, KRI Jaya.